Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arya. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga tetap sehat walafiat, panjang umur dan tidak kekurangan apapun. Teman-teman yang saya cintai, kali ini kita akan membahas 7 cara main saham bagi pemula agar tetap untung. Berbicara tentang saham, tentu banyak proses yang kita lalui, banyak kriteria yang kita lalui. Tentu perlu kita memahami apa itu saham, jenis-jenis saham. Itu sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Tapi di konten saat ini yang kita mau review, cara main saham agar kita sebagai pemula itu tetap untung. Nah, cara bermain saham tidak hanya dengan membeli saham yang bagus-bagus saja. Ada banyak strategi main saham yang bisa kita ikuti agar tetap untung. Oleh sebab itu, setelah mengetahui tentang apa itu saham, keuntungan dan kerugiannya, kita bisa langsung untuk melakukan investasi saham. Cara main saham juga sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Asalkan misalnya kita punya kuota internet, bisa kita browsing, langsung kita bisa bermain saham. Cara bermain saham yang paling utama adalah kita sudah mengetahui tujuan utama yang akan kita lakukan dalam mengelola saham. Apakah kita ingin melakukan investasi jangka panjang atau jangka pendek? Setelah mengetahui tujuan tersebut, sekarang kita bisa tahu cara main saham agar tetap untung. Nah, teman-teman dimanapun berada yang suka berinvestasi di saham, tentu kita harus belajar dan terus belajar agar apa yang kita tujukan itu kita akan berhasil. Cara yang pertama yang kita bahas di sini, pertama kita harus pahami tentang investasi saham secara detail. Itu yang sangat penting. Cara bermain saham yang pertama adalah kita wajib tahu tentang ilmu investasi saham. Karena kenyataannya dalam dunia investasi terutama saham akan memiliki banyak istilah teknis yang cukup sulit. Yang paling utama adalah kita perlu tahu apa itu investasi saham yang sebenarnya. Misalnya, kita bahas sedikit sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyertaan modal seorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan untuk perseorangan terbatas. Perlu diketahui juga, cara main saham yang benar adalah mengetahui bagai jenis saham yang memiliki investasi saham yang sesuai. Ada 3 cara memilih investasi saham, yaitu berinvestasi dalam saham individu, saham bursa efek, dan saham reksadana. Oleh sebab itu teman-teman harus jeli untuk di mana tempat kita mau bermain. Yang kedua, kita memilih posisi trader atau investor. Untuk cara bermain saham selanjutnya adalah kita harus menentukan untuk menjadi trader atau investor. Jika kita mau melakukan investasi jangka panjang dan mengambil keuntungan di waktu yang cukup lama, maka pilihlah menjadi investor. Sedangkan apabila kita ingin mendapatkan keuntungan dari investasi jangka pendek atau hanya memiliki selisih harga jual dikurangi harga beli, maka kita bisa menjadi trader. Artinya di sini ada perbedaan. Kalau mau jangka panjang, pilih investasi. Kalau mau jangka pendek, kita mau cepat mendapatkan keuntungan, tentu kita akan menjadi trader. Tentunya menentukan posisi ini harus dilakukan secara hati-hati dan melihat dari segala sisi agar kita tidak mendapatkan risiko terlalu berat. Tentu di sini kita harus jeli, paham di mana apakah kita mau jadi investor atau mau jadi trader. Yang ketiga, teman-teman yang pemain saham dimanapun berada, membeli saham saat harga turun. Seperti yang dibahas banyak trader-trader atau yang berbicara tentang saham di sini ini,
Biasanya saham minim mendapatkan minim kerugian kalau kita membeli saham itu di saat harga turun. Karena saham yang mengalami harga turun bisa meningkat di periode berikutnya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Namun saat harga saham di perusahaan tertentu, kita tetap harus melihat situasinya dan memiliki asumsi apakah saham tersebut nantinya akan meningkat atau turun. Untuk itu harga saham yang turun untuk kita beli itu kita perlu hati-hati, perlu kewaspadaan yang perlu kita lihat, sehingga kita tidak secara langsung-langsungan untuk membeli saham baik di waktu dia turun maupun waktu dia meningkat. Yang ketiga, untuk yang pembahasan yang keempat, yang diversifikasi saham. Cara main saham selanjutnya adalah diversifikasi saham. Apa itu diversifikasi saham? Yaitu sebuah teknik dan investasi untuk mengelompokkan dan memilih saham memiliki resiko kerugian kecil, yaitu saham di bidang sektor perbankan atau good customer atau juga properti, ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima, gunakan uang dingin. Kenapa harus menggunakan uang dingin? Istilahnya uang dingin. Untuk kita yang masih pemula, untuk saham ini adalah salah satu cara penting yang harus kita ikuti untuk melakukan investasi di tahap awal. Karena kita harus menggunakan uang dingin atau uang yang memang sudah dipisahkan dari keperluan harian kita. Biasanya uang dingin ini sebagai bonus dan jarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Uang dingin juga sering disebut sebagai dana menganggur. Adapun alasan kita harus menggunakan uang dingin, terutama bagi yang mau trading, adalah karena saham itu pergerakannya naik turun. Sehingga jika saham yang kita kelola turun dana kehidupan sehari, maka kehidupan kita akan terganggu. Kenapa kita menggunakan uang dingin? Uang yang memang sudah ada untuk kita investasikan di dunia persahaman. Artinya jangan kita menggunakan uang yang kita konsumsi sehari-hari, karena itu sangat fatal nantinya. Untuk yang keenam, hindari hutang. Jangan sampai terlena untuk melakukan investasi ketika modal kita tidak terlalu besar dan beralih untuk berhutang agar bisa bermain saham. Karena saham itu adalah investasi jangka panjang dan saham ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal di masa yang akan datang agar finansial kita juga meningkat. Jika kita berhutang untuk melakukan investasi saham, maka itu menjadi resiko yang cukup berat. Keuntungan saham nantinya akan digunakan untuk membayar hutang dan investasi saham menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, kita sangat dihindarkan untuk berhutang. Artinya tidak boleh berhutang untuk bermain saham. Artinya jangan kita menggunakan nafsu, perlu menggunakan logika dimanapun kita mau investasikan uang kita. Yang terakhir, yang ketujuh, pilih saham dengan indeks IDX 30 dan LQ45. Itu satu kode yang bisa meningkatkan kualitas saham kita di kemudian hari, teman-teman. Dalam Bursa Efek Indonesia atau BI terdapat indeks saham yang berguna sebagai ukuran statistik perubahan gerak saham yang dikelompokkan dengan kriteria tertentu. Untuk kita yang masih baru mengetahui cara bermain saham dan ingin bermain aman, sebaliknya memilih saham di indeks IDX 03 dan LQ45. Adapun indeks kedua saham tersebut adalah saham yang memiliki fundamental di perusahaan yang baik dan memiliki kualitas yang cukup tinggi. Biasanya indeks tersebut juga memiliki keunggulan yang cukup tinggi yang biasa disebut blue chip. Nah, itulah teman-teman 7 cara bermain saham yang perlu kita ketahui
atau yang perlu kita pelajari agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, teman-teman. Nah, itu ulasan saya tentang 7 yang perlu kita ketahui sebelum bermain saham. Nah, mungkin teman-teman kurang lebihnya nanti bisa tulis di kolom komentar apapun tanggapannya atau ada masukan tentang saham. Mari kita berbagi. Di sini ini bukan saya mengajak, cuma saya berbagi agar kita tidak terjerumus dalam berinvestasi saham. Oke teman-teman, kurang lebihnya apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan kita saling memasuki dan ini semoga bermanfaat untuk kita yang baru mengenal saham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.